Yuk, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, kami di sini dari kelompok ROT 404 ingin mendiskusikan tentang FTP, konfigurasi FTP. Untuk apa itu selanjutnya kita untuk melakukannya kita memerlukan yaitu software FileZilla, dan kita download terlebih dahulu. Nah, kita download di sini. Kita klik download. Berhubung kita sudah download, kita install. Hapus. Oke, kita buka filenya di sini. Kita install aplikasi FileZilla. Kita klik, kita setuju, I agree. Kita pilih accept. Selanjutnya kita klik next. Kita klik next lagi. Kita tunggu. Nah, ini kita melihat dari foldernya. Kita klik next lagi. Kita klik install. Kita klik finish. Ini tampilan untuk selanjutnya. Kita akan membuka VirtualBox untuk melakukan setting. Kita klik network. Kita pilih ke NAT. Dan keduanya kita pilih host only. Kita klik izin bertanya, Mas. Ya. Kenapa adapter satunya itu menggunakan NAT? Hanya langsung menggunakan host only. Karena untuk konfigurasinya, yang pertama untuk host only-nya itu adalah berfungsi untuk melakukan koneksi dengan klien, dan untuk NAT-nya sendiri untuk koneksi internet.
Oke, siap Mas. Oke, kita klik OK. Saya pilih Start. Oh iya Mas, sebelumnya itu pengertian FTP sendiri itu seperti apa ya? Nah, untuk FTP sendiri singkatannya yaitu File Transfer Protocol. FTP sendiri merupakan aturan yang digunakan untuk perangkat dalam jaringan TCP atau IP internet untuk memindahkan file. Saat memakai internet, sebenarnya menggunakan berbagai jenis protokol. Untuk menggunakan internet, Anda memakai HTTP. FTP secara sederhana merupakan protokol yang digunakan untuk memindahkan file, sehingga FTP merupakan aplikasi yang digunakan untuk transfer file antar komputer dalam jaringan. Seperti itu. Kalau perbedaan FTP server dan FTP client itu Mas? Mungkin saya bisa izin bantu menjawab, Mas. Kalau misalkan FTP server itu kan itu adalah layanan yang diinstal atau terpasang di sisi server, di mana layanan ini diinstal di komputer server yang fungsinya itu nantinya layanan ini akan dibagikan atau akan difungsikan untuk komputer yang membutuhkan, seperti halnya komputer klien. Sedangkan kalau misalkan FTP client itu adalah layanan atau aplikasi yang digunakan dari sisi komputer klien atau di sisi komputer pelanggan, di mana komputer klien ini terdapat instalasi atau aplikasi FTP client yang akan digunakan untuk bertukar data dengan aplikasi yang ada di komputer server atau FTP server nantinya. Sebelumnya saya juga mau menanyakan nih Mas, contoh dari layanan FTP itu seperti apa ya? Contohnya saja bagaimana? Nah, untuk contoh kayak layanan atau aplikasinya itu FTP server dan FTP client itu berbeda. Kalau FTP server itu biasanya menggunakan Pro FTPD, kemudian ada yang menggunakan FFTPD, kemudian ada yang menggunakan UFTPD, nah dan IIS atau itu di dalamnya terdapat FTP server juga. Nah, untuk contoh layanan atau aplikasi FTP client itu Qt FTP, Wiget, kemudian FTP, GetRack, Absolute FTP, Smart FTP, dan FileZilla. Nah, FileZilla ini yang sering digunakan untuk kayak aplikasi atau layanan FTP client untuk merequest akses ke FTP server. Itu Mas. Berarti kalau misalkan untuk praktikum kali ini kita menggunakan aplikasi yang umum ya Mas untuk Ya, aplikasi Linux-nya. Kalau boleh tahu nama aplikasinya apa ya Mas? ya itu Mas. Nama aplikasinya yang sudah di-download tadi, namanya itu FTP. Namanya itu FileZilla. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan install FTP-nya. Sebelumnya kita masuk ke super user atau SU.
Nah, kemudian kita ketik IP A. Kita lihat dahulu IP-nya. Di sini coba kita masuk pada konfigurasi IP nano/etc/network interface. Nah, kita lihat dulu IP-nya. Ini menggunakan DHCP atau statik ya Mas biasanya Mas? Mungkin bisa diganti statik sih. Kemudian kita save. Kemudian kita restart. Kita restart networknya. Nah, ketika sudah oke, maka kita lihat konfigurasi repositorinya dulu Mas. /nano /etc/apt/source list. Di sini kita menggunakan ini repository nyoba secara online menggunakan repositorinya Kartolong. Kemudian kita Ctrl X. Sebelumnya kita kembali lagi untuk mengecek IP-nya. Kita menggunakan perintah nano/etc/network/interface. Nah, ini kita ganti INW0S8. Nah, kita keluar dulu, kita save. Kita restart kembali untuk networknya. Kemudian kita lihat IP-nya. Kita enter. Nah, sudah. Mungkin bisa ngecek ping Google dulu, Mas. Ya, bisa dicek dulu. ping.google.com. Masih belum bisa, mungkin dari settingan IP-nya mungkin dicek lagi ya, Mas. Ya, mungkin bisa dibantu. Ntar dicek dulu. NP0S8. Coba diganti IP-nya. NP0S8. Ini yang NP0S3-nya nggak bisa connect ke internet ya, Mas? Itu tadi kan kayaknya untuk settingannya NP0S3 kan adapter 1 ya. Ya, Nah, adapter 1 kan pakai NAT tadi. iya. Sebentar coba. Masukkan juga. NP0S3. Ya. NP S3 DHCP.
SNP Analistika Udah. ini DCP. Nah, itu sudah ada IP-nya, Mas. Coba di ping. Ping. Oke, sudah. Oh, sudah. Ternyata harus pakai DHCP. Siap. Lanjut. Untuk selanjutnya ini perlu diupdate nggak sih, Mas? Boleh Mas, diupdate dulu. Tiket update. Sudah, Bisa ya? sudah aman. Bisa langsung diinstal ini. Jadi bisa langsung diinstal ya. apt min-git install Install. ProActivity. Kita ketikkan Y, kemudian kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini kalau menggunakan repository secara online, jadi kita tidak perlu memasukkan kayak DVD gitu. Oke, done. Nah, prosesnya berhasil kan. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, ini kan udah selesai untuk install FTP-nya. Kita langsung masuk di konfigurasinya, yaitu nano /etc/proactivity/proactivity.conf. Nah, mungkin Mas Taufik atau Mas Ardian bisa membantu untuk setting konfigurasinya. Baik, mungkin saya bisa membantu untuk menyeting FTP servernya. Nah, setelah kita sudah masuk di file konfigurasi dari FTP-nya, langkah selanjutnya kita cari baris yang di awalnya terdapat script atau sintaks use IPv6, nah, di mana kita harus mematikan sintaks ini dengan mengubahnya menjadi off. Nah, hal ini dilakukan karena kalau misalkan kita ingin melakukan atau menjalankan layanan FTP server, maka kita hanya menggunakan IPv4 atau IP versi 4. Oleh karena itu, IP versi 6 ini dinonaktifkan. Selanjutnya, kita cari lagi sintak atau baris ini, server name. Kemudian kita ubah nilainya menjadi IP dari Linux server, dari server Linux-nya. Di mana IP-nya tadi sudah kita setting 6.10 kalau nggak salah. Kemudian kita cari si baris yang di bawah sendiri. Kita tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini kita coba tambahkan script baru. Misalkan di sini konfigurasi FTP server. Nah, di mana di sini kita tambahkan sintaks seperti berikut. Anonymous. Nah, selanjutnya kita harus menambahkan lokasi dari folder yang akan di-share untuk layanan FTP nanti, di mana kita menambahkan folder dengan lokasi seperti ini. Home, kemudian kita arahkan ke user yang kita punya, yaitu error 404. Nah, di mana semua operasi atau share data yang dilakukan akan menggunakan folder atau file ini.
Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi usernya. Berhubung kita cuma mempunyai sebuah user atau satu user, maka kita tambahkan user tersebut. Itu usernya error 404. Kemudian di bawahnya lagi kita tambahkan script untuk menutup konfigurasi anonymous. Nah, seperti ini. Nah, sebelum dilanjutkan, saya mau bertanya nih, Mas. Silakan. Untuk servernya kenapa menggunakan IP Linux? Apa boleh kita menggunakan selain menggunakan IP Linux? Oh, baik, pertanyaan yang bagus dari Mas Ardian. Untuk server name ya, Mas. Coba kita ke atas lagi. Nah, di sini kan terdapat server name. Nah, di mana server name ini dalam kasus kita konten yang digunakan atau isi dari server name yaitu adalah IP dari server Linux-nya. Jadi kalau misalkan kita ingin menambahkan selain ini, itu juga boleh. Misalkan kita menambahkan selain IP ya, misalkan kita menambahkan server name-nya nama user dari kelompok kita, yaitu error 404. Nah, itu boleh. Nah, karena hal ini server name itu bersifat opsional atau pilihan. Jadi, kalau misalkan default-nya tadi yaitu server name-nya Debian, kita juga kalau misalkan tidak mengedit juga masih dapat digunakan untuk layanan FTP servernya. Namun, disarankan di sini kalau misalkan ingin menggunakan server name yang baik, kita dapat menggunakan IP dari Linux servernya, yaitu 192.168.56.10. Mungkin seperti itu, Mas. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Mas Ardian? Itu apa? Untuk portnya, kenapa Iya. FTP-nya menggunakan port 21? Untuk port, kita coba cari port. Nah, jadi kalau misalkan di layanan FTP server itu kita menggunakan layanan FTP server dengan menggunakan port yang berjalan, yaitu port 21. Jadi port 21 ini merupakan port default-nya, Mas. Namun kalau misalkan Mas Ardian atau Mas Nanda ingin mengubah portnya, misalkan portnya 25 nih. Nah, itu kita diperbolehkan. Jadi kalau misalkan Mas Ardian atau Mas Nanda punya perusahaan remote atau juga FTP server gitu ya. Kalau misalkan Mas Ardian khawatir gitu kalau perusahaannya IP port dari FTP servernya itu umum, kan ini port umum nih 21. Nah, Mas Ardian bisa menggunakan port tersendiri, misalkan port 28 gitu. Jadi kalau misalkan konfigurasinya masih tetap berjalan. Akan tetapi kalau misalkan ketika klien membutuhkan koneksi FTP server, maka portnya juga harus sama nanti agar dapat terkoneksi. Mungkin seperti itu, Mas. Jadi default-nya FTP server itu menggunakan port 21. Oke, terima kasih. Siap, Mas Ardian. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi mengenai konfigurasi dari FTP servernya. Oh, ini Mas. Bertanya Mas ya. Ya untuk yang ini Mas, Anonymous ini fungsinya atau berfungsi sebagai gimana gitu Mas? Kan tadi kan ditambahkan ini kan script ini Anonymous ini. Baik, pertanyaannya bagus dari Mas Nanda. Mungkin Mas Ardian bisa membantu menjawab. Oke, di sini saya akan membantu menjawabnya. Untuk masuk ke komputer server,
dalam melakukan upload dan download, meskipun tidak mempunyai akun pada komputer tersebut, folder home error 404 diarahkan ke lokasi file untuk sharing dari user error 404 dan user yang dapat digunakan untuk layanan FTP yaitu hasilnya user error 404. Mungkin seperti itu. Bagaimana Mas untuk jawabannya? Ya, siap. Bisa dimengerti, Mas. Baik, kita lanjutkan untuk konfigurasinya. Nah, di sini kan kita sudah selesai nih konfigurasi FTP server. Selanjutnya kita save dulu, Ctrl X, Y, kemudian Enter. Setelah itu kita coba restart layanan dari FTP-nya dengan perintah stc/ini.d, kemudian pro/ftpd restart. Nah, setelah di restart, kita akan melakukan ping terlebih dahulu dari komputer Windows ke server Linux-nya, dan juga dari komputer server Linux ke Windows untuk memastikan koneksinya. Nah, di sini kita coba cek IP-nya lagi. Nah, di sini kita menggunakan interface npanel S8 dengan IP 56.10 ini. Kita coba ping dari Windows-nya. Kita cek dulu IP Windows-nya. Untuk virtual box-nya yaitu sama yang kemarin, yaitu 192.56.168.56.1. Kita coba ping IP dari komputer server di Linux-nya, yaitu .10. Timeout. Nah, itu mungkin perlu diatur lagi, Mas, pada adapter pada adapter pada Windows-nya. Adapter di Windows. Iya. Sebentar, kita coba IP-nya yang satunya. Di sini 56100. Kita coba 56100. 56100. Oke. Timeout. 1. Oke. Berarti kita edit lagi dari komputer Windows-nya. Apa mengedit dari IP dari sini? Dari komputer Windows-nya, Mas. Coba kita edit dulu. Daftar VirtualBox. Iya, itu. Nah, properties. Di sini. Mas. Ya, IPv4. Nah, ini mungkin bisa diganti. Tadi 56 titik berapa, Mas? Untuk komputer servernya 56.10. Ini bisa diganti 56.11. Kan sebagai klien. Coba 56.11. Terus ya. Cek lagi 56.11. Mungkin bisa dicoba ping lagi. 56.11 sudah 10. Masih belum bisa, Mas. Oh, untuk gateway-nya, Mas. Gateway-nya yang tadi belum kayaknya. Apa kita perlu disetting di sini, Mas, untuk gateway-nya? Enggak, yang di situ, Mas. Gateway-nya menggunakan 56.10.
Iya. Oke, sudah. Coba ping. Masih belum bisa. Coba di sini Mas, kita setting dulu. Ini Mas, masih identik ini Mas. Masih mengidentifikasi. Coba kita setting dulu nih ya Mas, supaya tahu. Kita setting IP-nya dulu. Ini sudah. Coba sudah benar IP-nya. Network. Oke. Oke, 56.10. Coba di sini dicek. Coba di ping Mas dari Coba ini diganti diamankan dulu Mas. Dihapus dulu coba. Oke. Oke. Coba dicek lagi IP dari Windows-nya kan 5611 10. Oke, sudah aman. Tadi mungkin IP-nya bentrok Mas dari sini kan tadi ada banyak IP nih. Di sini Oh iya iya. ada 100 sama ini. Kemudian di sini juga ada 101 sama 10. Jadi mungkin tidak bisa menemukan IP yang valid. Nah, di sini mungkin bisa di ping lagi Mas. Di pin dari Mas sini dicek. coba ya. Coba dari sini 1218 5611. Oke. Nah, bisa. Nah, baik, untuk koneksi dari kedua komputer Linux dan juga Windows sudah aman kita lakukan untuk ping. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk share data menggunakan layanan atau membuktikan untuk konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa masuk pada File Explorer untuk mengecek FTP-nya. Kita pilih list PC. Nah, di sini di atas ini kita ketikkan FTP IP server dari VPN tadi 192.168.56.10. Nah, di sini kan ada kayak login ini ya. Nah, untuk FTP servernya tadi kan namanya pakai IP ya. Ini. Iya. Nah, kemudian untuk username-nya kan ada satu, cuma ada satu. Ketika ketik username error 404. Kemudian passwordnya, masukkan passwordnya. Nah, kemudian kita log on.
Nah, ini adalah folder atau directory yang ada yang sudah disetting tadi. Pada Anonymous ini kan ada desktop, picture, dokumen, public, download. Nah, ini dokumen, download, musik, public, template, video. Nah, kembali pada file explorer tadi. Nah, di sini kita coba tambahkan sebuah folder. Nah, kita tuliskan folder tugas. Yang kita enter. Nah, kemudian kita cek pada servernya. Dengan perintah ls. Nah, di sini kan sudah terdapat tugas ya. Jadi ini sudah berhasil dilakukan FTP, transfer filenya. Nah, kemudian kita bisa lanjut pada FileZilla, untuk aplikasi FileZilla. Nah, di sini hostnya kita ketikkan IP server tadi. Username-nya error 404. Untuk portnya kita menggunakan yang tadi kan port default-nya 21. Kemudian klik connect. Nah, ini kita don't save password aja. Oke. Nah, ini kan folder yang tadi kan, Mas. Desktop, dokumen, download. Mungkin bisa melakukan transfer file dulu ya. Dari kliennya. Kita cari filenya. Oh, coba di sini yang materi aja. Nah, di sini bisa kita upload sih. Yang diupload file mana ini Mas? Berarti Mas? Bentar Mas, cari yang kecil-kecil aja dulu Mas untuk penyimpanan apa namanya, untuk file yang kecil aja, jangan terlalu besar. Kayak PDF atau Word gitu, atau gambar. Coba gambar. Lihat di sini tugas. Filenya tidak masuk. Oh, ini dah. Yang di bawahnya ya Mas. Nah, itu yang di bawahnya. Ini udah PDF. Coba klik kanan. Kemudian kita upload. Kita lihat di sini Mas. Di bawah, di bawah. Di sini. Iya. Nah, ini kan sudah masuk Mas. Di sini. Coba kita cek pada DB-nya.
ketikkan ls. Nah, ini kan sudah masuk, jadi ini sudah berhasil lah untuk konfigurasi untuk transfer filenya antara server dan kliennya. Izin bertanya, Mas. Kalau misalkan uploadnya selain menggunakan FileZilla gitu, Mas. Jadi kita uploadnya menggunakan apa aplikasi atau ini library ini apa bisa, Mas? Bisa dicoba dulu Mas dari ini File Explorer-nya. Berarti kita masuk di sini dulu ya, Mas? Ya. Dicari filenya berarti? Dicari dulu filenya, kita di copy dulu ini. Coba file ini aja Mas, screenshot ini. Screenshot, bentar. Screenshot ini. Ditinggal copy berarti saja, Mas? Ya, coba di copy terus tadi. Di sini ya, coba. Ya, coba. Oke, sudah. Dilihat lagi pada apa Debian-nya. /home. Ada, Mas. Nah, sudah berhasil. Jadi bisa lah lewat kayak transfernya itu lewat lewat browser bisa, terus lewat ini apa itu File Explorer atau lewat FileZilla, atau ada lagi sih aplikasinya WinCSP namanya. Nah, untuk yang diakses lewat browser ya itu nggak bisa lewat kayak Chrome, Mozilla itu nggak bisa. Soalnya akses FTP-nya itu dibatasi. Jadi hanya bisa lewat kalau di browser ya itu bisa lewat Internet Explorer itu Mas. Berarti kalau misalnya menggunakan Google Chrome dibatasi ya, Mas? Ya tidak bisa Mas, tidak bisa diakses itu. Baik. Ya, ya. Ini jadi sudah selesai ya untuk dari awal tadi kayak install, konfigurasi, terus transfer file menggunakan FTP. Jadi ini sudah berhasil. Mungkin nggak ada yang ditanyakan lagi apa enggak ya sebelum Mungkin ditutup? sudah cukup, Mas. Sudah Oh jelas. ya, siap. Bisa ditutup tadi Mas Ardian. Oke, di sini saya selaku pemandu, jika kita tutup selaku pemandu, jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.